A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sahabat sekalian, mari kita membahas tentang hadis arba'in. Yang akan kita bahas adalah hadis tentang niat. Mari kita simak bagaimana hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini adalah kesepakatan yang mana sama-sama ditulis dalam kitabnya masing-masing, yaitu dalam kitab Bukhari, kemudian dalam kitab Imam Muslim, gitu. Dan hadis ini keduanya memandang sahih. Sahabat sekalian, hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Al-Khattab. Amirul Mukminin adalah nama dari pemerintahan Islam pada saat itu ketika sudah berakhirnya pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketika waktu awal Islam ini berdiri, dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digantikan atau dilanjutkan perjuangan Islam ini oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, maka semua bersepakat untuk menunjuk Umar bin Al-Khattab untuk menjadi pengganti kepemimpinan berikutnya. Maka di sini kalau misalnya khalifah itu pengganti Rasulullah atau pelanjut perjuangan Rasul dalam urusan kepemerintahan Islam, maka kalau misalnya Umar bin Khattab jadi khalifah lagi, maka sebutannya itu terlalu panjang. Khalifati Umar bin Khattab. Jadi ada khalifah pengganti khalifah, gitu ya. Maka adalah istilah Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin orang-orang mukmin, begitu. Nah, Abu Habs itu apa? Itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keberaniannya Umar bin Khattab, ketangguhannya Umar bin Khattab, layaknya seperti
yang dikonotasikan hewan yang berani, yang tangguh, yaitu singa. Gitu ya. Singanya gurun pasir begitu. Jadi memang ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Abu Hafs ini adalah memang gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab atas keberanian, kekuatan dan sebagainya. Jadi konotasikan kekuatannya seperti kalau di hewan itu adalah singa begitu. Kemudian singa juga itu ada Hamzah misalnya. Hamzah juga sahabat Rasulullah yang lebih dulu daripada Umar untuk masuk Islam. Beliau juga dikenal dengan singanya Allah begitu. Dan ini Umar bin Khattab juga adalah singanya Allah. Pun beliau adalah salah satu Umar yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah supaya bisa masuk Islam pada zaman jahiliyah. Karena pada waktu itu ya ada dua Umar ya yang memang diharapkan oleh Rasulullah untuk memasuki Islam. Yang pertama adalah Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal ya, bapak kebodohan. Kemudian ada Umar bin Al-Khattab. Dan qadarullah yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi jelas ya, periwayatnya itu adalah Umar bin Khattab, sahabat dekatnya Rasulullah, menantu sekaligus juga Umar merupakan Rasulullah merupakan mertua dari Umar bin Khattab. Begitu. Jadi sahabat sekalian, bahwa hadis ini menerangkan tentang masalah niat, kemudian bagaimana niat ini dikonversi menjadi salah satu diterimanya amalan. Begitu. Syarat diterimanya amalan. Menurut Syekh Imam An-Nawawi, bahwa hadis ini adalah sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Bila niatnya baik, maka amalannya akan baik. Bila rusak, maka amalnya pun akan rusak. Ini kenapa anjuran Rasulullah kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa memperbaharui niat kita. Karena niat ini merupakan prasyarat untuk bisa diterimanya sebuah amalan, begitu. Ketika misalnya belajar ini adalah bagian dari ikhtiar jihad di jalan Allah agar membasmi kebodohan-kebodohan, ya, membasmi segala hal yang membuat kita ini tidak berperadaban, maka niatnya harus karena Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga ketika kejadian apapun yang menimpa ketika dalam keadaan belajar atau berjihad di jalan Allah, maka pahala surga, pahala jihad fisabilillah, insya Allah qadarullahnya, izin Allah pasti akan didapatkan. Gitu. Nah, jadi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya karena pentingnya niat ini ya, maka akan berkorelasi terkait dengan masalah keikhlasan. Ya. Karena ketika kita ini melakukan sebuah amalan, maka ketika misalnya dipuji oleh orang lain, maka khawatirnya akan terjangkit penyakit ujub. Apa itu ujub? Bangga diri misalnya. Maka kalau misalnya kita melakukan sebuah amalan itu kebaikan, misalnya dalam amal jama'i, kita misalnya bekerja sama untuk melaksanakan
Fest misalnya ya, atau Asipa Festival begitu, ataupun misalnya berorganisasi, maka kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh, kita berkomitmen, kita profesional melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan tersebut qadarullah misalnya sukses, maka di sana ada mulai benih-benih begitu. Kalaulah misalnya benih-benih kebanggaan kepada diri sendiri tanpa melibatkan Allah dan Rasulnya, keyakinan bahwa ikhtiar ini hanyalah sebuah ikhtiar yang mana kejadian atau qadarullahnya, suksesnya itu adalah karena izin Allah, biiznillah gitu. Maka ada rasa bangga diri, maka amalannya menjadi tertolak. Na'udzubillah, kita sudah kerja keras namun kemudian keikhlasan kita terganggu, maka na'udzubillah amalan kita tertolak. Maka Ustadz memberikan tips kepada Ustadz sendiri tentunya yang sudah mencoba untuk melakukannya, yang berasal dari kitab yang dulu Ustadz pelajari dengan guru, yaitu dalam kitab Hikam. Kalau misalnya kita dipuji ya, kita atas kebanggaan atau atas pekerjaan kita karena sudah berhasil, maka segera ucapkan jamalullah. Apa jamalullah? Semua keindahan, semua pujian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sebagai manusia atau eksistensi kita hanya sebagai manusia. Tidak. Tapi karena memang semuanya ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jamalullah, insya Allah dengan kita mempraktikkan itu maka keikhlasan kita akan terjaga. Kemudian penyakit hati yaitu ujub, kemudian ria ini ya pernah dibahas misalnya dalam hadis Muslim ya. Misalnya bunyinya itu adalah yaqulullahu ta'ala ana adna syurakai anisyirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um minhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana ia mempersekutukan sesuatu bersamaku, ya, maka aku berlepas diri darinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah gitu ya. Dan di sini adalah hadis ya Nabi ya yang memang termasuk pada hadis kursi yang langsung, hadis kursi itu yang langsung kata-katanya atau redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, jadi memang Allah ini semua amal ini memang harus dinisbatkan atau ada peran Allah begitu. Bukan semata-mata karena usaha kita sendiri, tidak. Maka insya Allah dengan begitu pemahamannya, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati, yaitu ria dan ujub itu begitu. Ya. Kemudian Syekh Ijuddin bin Abdul Salam ditanya tentang orang yang sholat misalnya, lalu memanjangkan sholatnya karena manusia. Maka beliau menjawab, aku berharap amalnya tidak batal. Ini semuanya bila persekutuan tersebut terjadi berkenaan dengan sifat amal. Jika terjadi pada pokok amalan, misalnya ia sholat fardu karena Allah dan manusia, maka tidak diterima sholatnya. Karena persekutuan tersebut mengenai pokok amalan. Jadi kalau misalnya tadi kita sholat, kemudian karena ada orang yang dihormati, kita menjadi imam, kita memanjangkan misalnya bacaan kita memperbagus, karena di sana dalam hati kita misalnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka di sini amalannya akan tertolak. Karena ada pengganggu lain, yaitu
misalnya ingin dilihat oleh manusia yang lainnya, ingin dipuji oleh Allah, oleh selain di sana ada Allah begitu. Ya, jadi misalnya dipuji oleh manusia yang lainnya, ini bisa tertolak. Ini menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian juga misalnya Al-Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Begitu. Sedangkan ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Artinya, siapa yang berniat beribadah tapi meninggalkannya karena khawatir dilihat manusia, maka ia berbuat riya. Gitu. Jadi kalau mau ibadah kemudian ditinggalkan karena memang dilihat oleh manusia, nah itu riya itu. Termasuk riya. Mau infak rencananya misalnya. Tapi kemudian ada manusia melihat sehingga nggak jadi tuh ibadahnya, itu termasuk riya. Tapi kemudian adapun seandainya ia meninggalkan sholat untuk dikerjakannya dalam sepi, maka ini dianjurkan. Kalau misalnya tadi amalannya mungkin nanti aja, misalnya menunggu orang lain itu tidak ada ya, tapi tidak ditinggalkan gitu ibadahnya maksudnya. Kalau misalnya menunggu untuk sepi kemudian kita jadi beramal ya, itu silakan. Kecuali memang bila misalnya di sini kalau misalnya kita juga beramal kemudian ini adalah merupakan hal yang wajib atau zakat gitu ya, atau memang karena memang ini adalah sesuatu yang wajib, maka ya nggak masalah kalaupun misalnya terang-terangan begitu, karena memang ini hal yang wajib seperti zakat mal, zakat fitrah itu ya nggak masalah begitu. Tidak usah khawatir riya dan sebagainya. Jadi memang terjaganya niat begitu, terjaganya keikhlasan di sini untuk bisa diterimanya semua amalan. Nah, hadis arba'in ini adalah terkait babnya ini atau hadis ini khususnya yang pertama, hadis terkait dengan niat itu banyak ya, bisa digunakan terkait dengan masalah ibadah, fikih muamalah misalnya. Kemudian urusan munakahat atau nikah. Karena memang kalau misalnya menikahnya karena memang ingin ibadah kepada Allah, maka ketika dijumpai ada kekurangan di pasangan kita, maka semuanya itu akan kembali pada niat awal, mau ibadah gitu. Maka tidak akan ada masalah dalam keluarga tersebut terkait dengan masalah kehusuannya gitu. Keberkahannya nggak akan hilang kalau misalnya karena Allah. Tapi kalau misalnya menikahnya itu karena harta, maka apa? Maka dia akan merasa tersiksa ketika misalnya apa yang dia niatkan itu ternyata tidak didapatkan gitu. Nah, maka di sini core-nya adalah lillahi ta'ala. Karena Allah, kemudian karena mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah tadi niat, kemudian ada kata kunci yang lainnya yaitu ikhlas. Maka yang terakhir adalah khusyuk. Khusyuk di sini adalah dalam artian dalam melaksanakan kita, yaitu amalan maksudnya, yaitu dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketawakalan, dengan penuh kesungguhan dalam melaksanakannya. Misalnya kita sebagai pembelajar, ya, kalaulah misalnya niat kita karena Allah dan Rasulnya, kemudian berharap ridha Allah, berharap ini adalah termasuk pahala jihad, maka dalam mendengarkan taklim atau pembelajaran, maka kita mempersiapkan diri, misalnya dari hal penampilan. Kita mandi dulu, ya, kita berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian kita memakai pakaian yang rapi, secukupnya, memakai wangi-wangian, ya. Kemudian kita duduk tepat waktu dalam majelis itu, ya. Kemudian kita siapkan catatan, kita simak baik-baik. Ketika ada pertanyaan interaktif kita jawab, ya. Kita berusaha mengevaluasi setelah pembelajaran itu prosesnya, ya, mengulang-ulang lagi, seperti itu. Jadi artinya ketika itu kita lakukan, maka sampailah pada sebuah babasan dalam Sunda itu, ya, ada ya dalam bahasanya Sunda itu,
Jika racak ningang batu laun-laun jadi legok. Artinya apa? Ketika terus-menerus kita melakukan suatu amalan, maka insya Allah lama-kelamaan kita akan dapatkan. Tentunya dengan qadarullah, dengan qadarnya Allah, dengan izinnya Allah. Ya. Nah, ini teman-teman sebuah rule ya. Untuk kita melakukan hal apapun itu dengan diawali dengan niat yang sebaik-baiknya. Harus lillahi ta'ala. Maka insya Allah, tadi kata kuncinya ya, niat, kemudian kita bisa ikhlas, kemudian kita khusyuk dalam melaksanakan kegiatan atau apa yang kita niatkan itu. Nah, ini amalan-amalan yang mudah-mudahan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan, kemudian akan kita lakukan, mudah-mudahan bernilai di mata Allah SWT. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan hadis arba'in yang belum terlalu padat begitu ya, masih banyak sebetulnya yang perlu dibahas. Namun setidaknya kita memahami bahwa pentingnya niat ini adalah terkait tentang masalah awal ya, niatnya seperti apa, kemudian ketika pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Kemudian di sana ada keikhlasan, kemudian ada kesungguhan dalam melakukannya, maka insya Allah ketika kita melakukan hal tersebut maka amalan kita akan bernilai di hadapan Allah SWT, insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.